Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas 10 makanan yang bisa menurunkan kolesterol. Dalam arti, dengan mengkonsumsi makanan ini secara teratur, rutin, Anda bisa berharap kolesterol Anda terkontrol normal. Kenapa kita bicara seperti ini? Karena kolesterol yang tinggi adalah tanda adanya sesuatu yang tidak beres di badan Anda. Berapa angkanya? Patokannya adalah 200 mg per desiliter, ya. Dan saya sarankan juga kalau Anda punya masalah kolesterol tinggi, ya, periksa juga trigliseridanya, patokannya 150 mg per desiliter. Nah, kolesterol itu sendiri tidak jahat. Secara kesehatan, kolesterol membantu tubuh kita untuk banyak fungsi, termasuk misalnya membentuk hormon testosteron pada laki-laki, hormon estrogen dan progesteron pada perempuan, di mana tanpa hormon ini tentu fungsi tubuh kita nggak optimal. Kemudian bahan baku untuk vitamin D, ya. Vitamin D berperan banyak sekali dalam tubuh kita. Vitamin D termasuk hormon juga. Vitamin D membantu kekebalan tubuh kita, ya. Membantu proses penyerapan kalsium dan banyak sekali fungsi dalam tubuh. Kemudian juga membantu sebagai bahan baku untuk empedu kita, ya. Tanpa adanya kolesterol, nanti empedu kita tidak bisa terbentuk dengan optimal. Nah, ketika kolesterol tinggi, maka kata kuncinya adalah ada yang salah dengan apa yang kita makan. Ya, utamanya adalah terlalu banyak gula, kemudian juga terlalu banyak yang digoreng. Nah, artinya yang kita mau bahas hari ini adalah memilih makanan yang lebih sehat sebagai makanan sehari-hari, dan kita bahas ada 10 makanan, dimana kalau Anda makan rutin nanti, tentu kita nggak bahas resepnya, kita hanya bahas bahan makanannya aja. Mudah-mudahan Anda lebih sehat. Nah, sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah umbi lapis. Ya, umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, keluarga bawang-bawangan ini memang banyak mengandung vitamin, mineral, fitokimia yang kalau kita makan rutin itu bisa membantu menurunkan kolesterol kita. Ada yang bentuk ekstraknya yang lebih powerful, tapi kalau Anda mau makan dalam bentuk aslinya akan lebih baik juga. Syaratnya nggak digoreng, ya. Anda harus dikeprek. Kalau bawang putih itu harus dikeprek, demikian juga bawang merah harus lumat, ya. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Baik. Yang kedua adalah golongan rimpang-rimpangan. Kunyit, jahe, temulawak, ya. Ini bahkan kalau Anda campur nanti dengan berbagai rempah-rempahan yang lain juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, karena saya nggak bahas terlalu detail tentang fitokimianya, ya, karena nanti terlalu panjang videonya. Yang pasti ada fitokimia atau bahan kimia tumbuhan, ya, yang ada di dalam masing-masing tumbuhan tersebut, yang walaupun berbeda-beda tapi punya beberapa pekerjaan yang sama. Salah satunya mereka punya sifat melakukan pengenceran darah secara alami, dan dua, mencegah terjadinya penggumpalan darah, yang merupakan salah satu cikal bakal kenapa kolesterol tinggi. Anda bisa konsumsi jahenya dalam bentuk air jahe atau bubuk jahe, lebih optimal bubuk jahe lebih bagus, ya. Anda bisa dapat manfaat lebih banyak. Tapi nanti ketika mengkonsumsinya, ingat nggak pakai gula dan atau susu kental manis. Oke. Nah, yang ketiga yang mungkin nggak terlalu banyak dibahas tapi memang bisa berperan adalah kulit kayu. Kulit kayu, khususnya kayu manis, bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Kok bisa? Bisa. Karena kulit kayu manis ini memang bisa membantu tadi, punya sifat pengenceran darah juga. Kemudian dia bisa mengontrol kadar gula darah. Dia meningkatkan sensitivitas hormon insulin sehingga gula darah tidak terlalu nakal, yang bisa memicu terjadinya penggumpalan darah, yang memicu nanti terjadinya kolesterol tinggi. Ya, jadi kulit kayu manis. Kayu manis ini memang terkenal membantu meningkatkan produksi hormon insulin, meningkatkan sensitivitas hormon insulin, dan dia bisa bertindak sebagai insulin lemah pada penderita diabetes. Tapi pada penderita kolesterol tinggi, dia juga punya khasiat membantu mengontrol kolesterol. Yang keempat adalah golongan biji-bijian. Flaxseed, chia seed, kemudian seperti quinoa, ya. Kayak begitu mungkin kita nggak terlalu lazim di sini, tapi itu adalah contoh biji-bijian yang kalau kita masukkan rutin ke dalam makanan kita, ya,
itu bisa membantu menurunkan kolesterol kita. Kenapa? Dia punya berbagai fitokimia, kemudian ada minyaknya, ya, minyak tumbuhan ya omega 369 yang bisa membantu mengontrol kolesterol secara alami, tapi memang baunya tidak terlalu enak. Jadi mungkin Anda bisa mencampukannya dalam buah-buahan dalam bentuk smoothie, bukan jus ya, smoothie. Oke, jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah golongan buah-buahan. Nah, golongan buah-buahan ini saya bagi dua nih. Satu buah-buahan berlemak ya, dan kedua buah-buahan yang kaya vitamin C. Buah-buahan berlemak ini artinya selain dia mengandung serat yang banyak, dia juga mengandung lemak nabati yang membantu proses pengenceran darah. Misalnya buah apa? Buah zaitun, buah kelapa, kemudian buah alpukat. Yes, alpukat bisa membantu menurunkan kolesterol. Kelapa dagingnya bisa membantu menurunkan kolesterol selama nggak ada campur tangan gula pasir atau susu kental manis di dalamnya. Nah, golongan buah yang kedua adalah buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Misalnya jambu biji, kiwi, paprika, stroberi, jeruk, pepaya, termasuk alpukat tadi. Alpukat juga kaya akan vitamin C. Itu sebabnya alpukat itu punya khasiat yang banyak sekali untuk kesehatan kita. Nah, kemudian kembali ke buah-buahan yang kaya vitamin C. Vitamin C itu vitamin C adalah vitamin yang punya kemampuan mencegah terjadinya penggumpalan darah sehingga mencegah kolesterol itu terlengket-lengket sehingga bisa diantar ke sel sehingga bisa dipakai. Ya. Oke. Golongan keenam adalah golongan kacang-kacangan. Ya, misalnya termasuk kacang macadamia, kacang walnut, kacang pekan, kemudian kacang Brazil, kacang pistachio, kacang hazelnut. Ini kaya akan lemak sehat dan juga serat yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, termasuk ada juga nih yang kita sebut kacang, tapi sebetulnya bukan kacang. Itu mete yang sebetulnya adalah biji dari jambu monyet gitu ya, jambu monyet gitu ya, sama kacang almond yang adalah biji dari buah almond. Nah, ini juga punya khasiat yang baik sekali buat membantu menurunkan kolesterol. Nah, ketujuh adalah ikan-ikanan. Tapi maksud saya ikan beneran, bukan ikan bohongan ya. Ikan-ikan laut dalam ya, termasuk ikan kod, ikan salmon, ikan makarel, termasuk yang ada di Indonesia lah ya. Ikan kembung ya, ikan tuna juga ya. Ikan bandeng ya. Itu punya khasiat untuk menurunkan kolesterol sebab mereka badannya itu mengandung omega 3 yang bisa membantu pengenceran darah yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Tentu ada syaratnya, nggak digoreng. Begitu digoreng, struktur minyak tersebut rusak, apalagi kalau gorengnya pakai jelantah, malah kolesterolnya naik. Jadi hati-hati. Ikan memang sehat, bisa membantu menurunkan kolesterol, tapi cara masaknya ya, cara masaknya nggak digoreng. Kedua, teman makannya jangan ada gula. Misalnya Anda pikir Anda makan ikan kolesterol turun, tapi Anda makannya pakai nasi putih, ntar sambalnya ada gulanya, minumnya air jeruk pakai gula pasir, sama aja gitu ya. Tapi ikannya sendiri selama nggak digoreng bisa membantu menurunkan kolesterol. Oke, yang ke-8 adalah golongan polong-polongan. Kacang hijau, bubur kacang hijau, ketan hitam, kasih santan sedikit, nggak apa-apa. Santan tidak meningkatkan kolesterol kok, santan tuh ya. Selama santannya nggak terlalu dipanasin terlalu lama dan tidak pakai gula, itu bubur kacang hijaunya. Kalau pakai gula aren oke. Kacang merah, kacang kedelai, kacang buncis, kacang panjang adalah golongan polong-polongan yang bisa membantu menurunkan kolesterol lewat berbagai mekanisme. Ada serat larutnya, ada fitokimianya, bisa membantu kontrol gula darah ya. Jadi itu adalah poin ke-8. Satu lagi yang ke-9 adalah golongan padi-padian, termasuk beras merah, gandum ya, berbagai macam gandum. Ini adalah sumber karbohidrat yang kaya akan serat juga, baik serat larut maupun serat tidak larut. Mereka ini bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Jadi kalau Anda sumber karbohidratnya bukan nasi putih, apalagi yang dikupas 2 kali, maka ini akan membantu Anda untuk mengontrol bahkan menurunkan kolesterol secara alami ya. Nah, yang ke-10 adalah kelompok umbi-umbian seperti ubi jalar, kentang, talas, singkong. Ini juga membantu menurunkan kolesterol loh.
Kenapa? Kalau Anda biasa mengkonsumsi sumber karbohidratnya makanan seperti ini membantu mencegah kenaikan gula darah, dan juga di dalamnya itu masih ada fitokimianya, ada vitamin mineralnya, dan juga ada serat larutnya, sehingga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, demikian 10 makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. 10 ya, jadi 10. Saya ulangin. Tadi saya bilangnya 9 apa 10 sih di awal? 10 kan? Oke. 10 makanan yang menurunkan kolesterol secara alami, dengan catatan cara masaknya nggak digoreng, nggak dikasih gula. Kedua, teman-teman makannya itu nggak ada gulanya. Nggak misalnya ntar minum jus ada gulanya. Anda udah makan bubur kacang hijau nih, ntar minum kopi, ada kopi saset ada gulanya. Ya, jadi kita melihatnya makanan intinya dan teman-teman yang melengkapinya. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong diklik like-nya untuk membantu saya mengembangkan channel ini, di-share kepada teman-temannya, dan kemudian ditonton lagi, dipencet loncengnya kalau misalnya ada video-video baru, Anda langsung dapat yang terbaru. Salam sehat untuk Anda.